Salah satunya adalah beliau dikenal dengan khadimul ilmi, karena memang sejak beliau hidup bersama dengan istrinya, dia selalu mengajarkan pengetahuannya kepada sang istri, yaitu almarhumah Dr. Hajah Siti Suryani Tahir. Setiap pagi, setiap setelah subuh jam 5:30, jam 6, beliau selalu mengajar kepada istrinya. Artinya keberhasilan seorang istri tidak lepas daripada kekuatan sang suami. Beliau sangat cinta dengan pendidikan. Kemudian selama masa hidupnya, sampai menjelang beliau menghembuskan nafas yang terakhir, beliau masih bertanya tentang pendidikan. Baik pendidikan di At-Tahiriyah, pendidikan di As-Suryaniyah, pendidikan di Al-Barkah, pendidikan di Fatimiyah. Beliau ada di 4 lembaga itu dalam rangka untuk mengkontribusikan pemikirannya, waktunya, bahkan hartanya untuk kepentingan lembaga pendidikan. Kiai Syatiri patut disebut sosok khadimul ilmi. Pernah suatu hari dia khusus mengundang temannya dari Jogja. Temannya itu pandai bermain saksofon. Saya disuruh main gitar, kemudian temannya main saksofon dan Babah bernyanyi lagu-lagu keroncong, lagu-lagu Belanda. Babah ternyata memang ketika kuliah di Kairo, beliau mengambil jurusan sastra Arab, sehingga beliau suka sekali dengan hal-hal yang berhubungan sama seni. Babah seorang bapak yang sangat penyabar dan sangat perhatian terhadap anak-anaknya. Hampir setiap hari kami dihubungi, ditanyakan kabar dan lain-lain. Itu yang paling saya ingat sekali. Saya putri pertama dari beliau. Menurut informasinya sih saya anak kepengen. Saya anak yang dinanti-nantikan karena kakak saya 4-4-nya laki-laki. Jadi saya sangat dekat banget sama Babah. Babah tuh bagi saya adalah segalanya. Babah itu orang yang paling sabar yang saya kenal. Babah orangnya tenang. Kayaknya Babah nggak pernah marah deh dalam kehidupan saya gitu. Babah itu bukan hanya seorang ayah bagi saya, tapi Babah juga seorang guru, seorang sahabat yang mengajarkan banyak hal. Demikian kesan-kesan. Kalau mengenang sosok Babah Kiai Haji Syatiri Ahmad, rasanya saya ingin menggambarkannya bahwa beliau ini selalu berdampingan dengan ilmu. Karena hari-harinya tidak lepas dari membaca dan membaca, kemudian dibagi kepada murid-muridnya, dibagi kepada siapapun tanpa kenal lelah. Jadi kalau saya lagi duduk bersama beliau, itu nggak lebih dari 5 menit, biasanya beliau langsung nyuruh saya ngambil kitab. Kemudian disuruh saya untuk membaca dan menerjemahkan, dan akhirnya beliau menjelaskan. Jadi kalau duduk bareng beliau tuh pasti ada aja ilmu yang kita dapat. Bersama juga tentu dengan almarhumah Ibunda Ustadzah Dr. Hajah Siti Suryani Tahir. Almarhumah itu selalu memberikan nasihat yang menyejukkan hati, yang menenteramkan hati. Mama itu selalu mengajarkan kepada kita, kepada kami, kepada saya khususnya juga untuk selalu berhusnuzon kepada Allah. Jadi saya menggambarkan kedua insan ini, Mamah dan Babah itu Masya Allah seiring sejalan untuk berjuang di jalan Allah dan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka punya motivasi yang sama, yaitu bagaimana caranya untuk membagi ilmu kepada siapapun, membagi ilmu kepada murid-muridnya, dan keduanya kepengen murid-muridnya ini pinter dan cerdas. Masya Allah, nggak pelit sama ilmu. Ya kita doakan. Ketika beliau masih sehat, setiap ba'da subuh sampai menjelang maghrib beliau duduk di depan komputer. Beliau menuangkan seluruh isi kepalanya menjadi sebuah naskah, menjadi teks, kemudian dicetak menjadi buku, dan buku itu diedarkan kepada murid-muridnya sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada satu doa yang selalu beliau ajarkan kepada kami, anak keturunannya, doa yang senantiasa beliau baca dan ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. 2 tahun sudah Babah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan ilmunya insya Allah menjadi amal jariah di dalam kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terangkanlah jiwa yang berkabut
langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba.